السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله كافة للناس ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, pada malam ini saya ingin khusus berbicara tentang istilah yang muncul akhir-akhir ini. Sengaja kita bahas ini supaya menjadi renungan bagi kaum muslimin, terutama masyarakat kita, umat Islam di ranah Minang. Apa itu Islam Nusantara? Bagaimana kedudukannya? Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala jelas-jelas menamai agama yang kita anut ini adalah Al-Islam. Itu ditemukan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 19, dan juga di dalam surat Ali Imran ayat 85, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, kemudian di dalam surat As-Saff ayat 7. Di dalam 4 ayat itu kita temukan nama agama kita. Siapa yang menamainya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman, "Inna ad-dina indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Sari, sangat jelas dan tegas di dalam ayat itu Allah katakan, "Innad dina", sesungguhnya agama, indallah, di sisi Allah, al-Islam, adalah al-Islam. Itulah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah katakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari selain Islam, selain al-Islam, dinan, sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima dari ini. Wa huwa fil akhirah, dan orang itu di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, di dalam surah Al-Ma'idah Allah katakan, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum." Perhatikan kalimat ini. Al-yawma, hari ini, ya'isal ladzina kafaru min dinikum, telah putus asa orang-orang kafir dari agama kamu. Maknanya apa? Mereka tidak berdaya menghadapan kebenaran yang dibawa, berhadapan dengan kebenaran yang dibawa oleh Islam. Mereka telah putus asa untuk menyesatkannya, untuk membelokkan umat manusia. Kenapa?
karena telah turun Islam, telah turun kebenaran. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum, karena itu tidak perlulah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, namun takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nah, jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat surah Al-Maidah ayat 3 ini, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku reda untukmu al-Islam sebagai din, sebagai agama. Di dalam surah As-Saff ayat 7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah manusianya yang lebih zalim dibandingkan dari orang-orang yang membuat kebohongan besar atas nama Allah, padahal dia telah diseru, diajak ilal Islam, kepada al-Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam ayat-ayat tadi, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah As-Saff, jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama din, agama yang kita yakini ini, dan namanya Al-Islam. Tidak ada tambahan apa-apa. Sebagai laqab, sebagai nama, agama yang kita anut ini hanya satu. Apa itu? Al-Islam. Tidak ada sebagai laqab, sebagai gelaran atau penamaan agama kita ini menjadi Islam rahmatan lil alamin. Tidak kita temukan. Tidak kita temukan al-Islam, agama yang kita yakini ini Islam wasati. Tidak kita temukan sebagai laqab, sebagai nama, gelaran terhadap agama yang kita anut ini Islam lain, apalagi Islam Nusantara. Jadi kita sudah punya nama. Agama kita ini telah punya nama, dan yang memberikan namanya adalah yang punya din ini, yang punya syariat ini, yang menurunkannya. Ia namai agama ini, namanya adalah Al-Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki karakter-karakter yang menjadi ciri khasnya, yang menunjukkan kesempurnaannya. Jadi agama yang kita anut ini memiliki apa? Karakter, sifat-sifat khusus yang menunjukkan apa? Keistimewaan dan kesempurnaan ajaran agama ini. Apa karakternya? Yang pertama adalah agama ini berlandaskan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama tidak akan berbeda pendapat bahwa agama yang diturunkan oleh Allah ini adalah agama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya khususiat di antara keistimewaan, mumayyizat di antara keistimewaan agama ini, pertama ulama katakan bahwa agama ini adalah ilahi, rabbani. Artinya apa? Munazzalun min 'indi rabbil alamin. Agama ini diturunkan oleh Allah. Ini untuk membedakan
antara Islam dengan yang lain. Karena agama-agama yang diklaim oleh manusia banyak yang berasal dari apa? Dari kreasi manusia, dari nalar manusia. Mereka yang menciptakan agama itu, mereka yang membuat tukus tata cara beribadahnya, mereka yang mengarang keyakinannya, mereka yang membuat karya peradaban namanya dan berbagai macam. Sedangkan Islam tidak demikian adanya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, munazzalun min indillah. Karena itu sifat utama dari Islam. Sebelum kita berbicara sifat-sifat lainnya, kita berbicara hanifiyatun samhanya, tolerannya terhadap yang lain. Begitu juga sebelum kita berbicara wasatiyahnya, sebelum kita berbicara rahmatan lil alaminnya, sebelum kita berbicara akhlaqiyah, ilmiyah, apapun yang disebut orang sebagai keistimewaan Islam, sebelum kita berbicara itu, ada yang pertama yang harus kita yakini, dan itu adalah asal, bagian usul dari agama. Apa itu? Islam adalah ajaran munazzalun min indillah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agama wahyu, bukan agama budaya, bukan agama peradaban, bukan agama hasil daya cipta dan nalar manusia. Ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba. Ini adalah pokok yang harus kita imani, dan tidak boleh ikhtilaf dalam masalah ini. Jadi nanti bagaimana dengan nalar manusia? Bagaimana dengan ijtihad? Ada yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang mengandung ijtihad. Ijtihad itu tidak hanya dipakai oleh orang di Nusantara ini saja. Yang perlu diingat, ijtihad itu dipakai oleh setiap kaum muslimin di berbagai belahan dunia ini. Belum lagi Islam masuk ke Nusantara ini, ijtihad itu telah menjadi suatu pakaian mereka. Ingat sahabat kan bukan orang Nusantara. Sahabat tidak orang Padang dah, tidak orang Jawa dah, tidak orang Bugis dah. Sahabat orang Arab. Apa kata Muaz ibn Jabal ketika ditanya oleh Nabi SAW di saat Nabi mengutus beliau ke Yaman? Ya Muaz, kaifa taqdi? Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara? Idza arada laka qada, apabila ada suatu kasus yang harus engkau putuskan dihadapkan kepada engkau. Qala, apa jawaban Muaz ibn Jabal? Aqdi bi kitabillah, aku akan putuskan perkara itu dengan kitab Allah. Qala, Nabi berkata, fa in lam tajid fi kitabillah qultu. Kata Muaz ketika ditanya oleh Nabi, kalau kamu tidak menemukan perkara yang kamu hadapi itu di dalam kitab Allah, bagaimana? Kata Muaz, aku berjawab, aqdi bi sunnati Rasulillah, aku akan putuskan perkara itu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau kamu tidak temukan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Qultu, kata Muaz, aku menjawab, ajtahidu ra'yi, aku akan pergunakan nalarku untuk berijtihad. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kelahiran Islam Nusantara ini supaya ada ranah ijtihad, ingat, ijtihad bukan monopoli Nusantara. Jauh sebelum Islam berkembang di Nusantara ini, ijtihad itu sudah menjadi pakaian, sudah menjadi metoda untuk memahami Islam. Kenapa ijtihad diizinkan? Bukankah tadi saya katakan bahwa
Agama ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ijtihad maknanya bukanlah berfikir bebas, tapi mempergunakan nalar dalam bimbingan wahyu tadi, dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada ijtihad para ulama yang berbenturan dengan nas. Tidak ada ijtihad ulama yang berbenturan dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Seluruh ulama mujtahid mengatakan, apabila kalian temukan pendapatku bertentangan dengan Sunnah Nabi, jangankan dengan Al-Quranul Karim, dengan Sunnah Nabi SAW, maka apa? Ambillah Sunnah dan lemparkan pendapatku ke dinding itu. Jadi karena itu ijtihad bukan monopoli orang Nusantara. Bahkan orang Nusantara belajar berijtihad ke orang Arab. Bukankah kita mengatakan sekarang bahwa kebanyakan orang di negeri ini bermadzhab Syafi'i? Apakah Syafi'i itu orang Nusantara? Sukunya tuh Guci, Jamba. Tidak. Imam Syafi'i Al-Qurashi, Al-Muttalibi. Jadi jangan kita membuat suatu definisi seolah-olah kita memonopoli karakter ini. Tidak. Jadi karena itu, sebelum kita berbicara Islam dengan segala keistimewaannya itu, apa yang harus kita yakini terlebih dahulu sebagai keistimewaan Islam adalah bahwa Islam itu munazzal min indillah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seluruh ajaran Islam mengacu kepada wahyu. Mana yang wahyu itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila demikian adanya, maka seluruh keistimewaan yang lain, ada wasatiyah namanya. Sebenarnya wasatiyah merupakan salah satu dari karakter Islam, bukan satu-satunya. Karakter umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ummatan wasata. Secara istilah kita tidak mengenal Islam wasati sebenarnya. Ini istilah yang dimuncul-munculkan di negeri ini. Karena orang kita sering asal-asalan membuat istilah. Yang terkenal adalah ummatan wasata. Islam memiliki keistimewaan dalam ajaran, yaitu wasatiyah al-manhaj. Manhajnya adalah manhaj wasati. Apa makna wasati? Tidak menjadi ghulu, berlebih-lebihan sehingga menjadi tasyaddud, sempit. Tidak pula menjadi bebas, tanpa quyud, tanpa kait, tanpa batas. Islam berada antara itu. Bagaimana bentuk wasatiyatul Islam? Apakah bentuk wasatiyatul Islam itu adalah orang yang muzabzabin, tidak bisa mengambil sikap? Tidak. Jadi tidak mesti wasatiyah itu ditafsirkan di tengah terus. Ada orang yang memahami sekarang wasatiyah itu di tengah terus. Umat Islam tidak boleh bersuara lantang. Umat Islam harus antara-antara. Tidak semuanya kita harus berada pada antara-antara. Kalau antara hak dan batil, kita tidak bisa berada di antara keduanya. Kita harus memilih. Tidak mungkin kalau disodorkan oleh orang satu susu, satu khamar, kemudian kita mengambil sikap,
Oh, saya tidak ingin berlebih-lebihan juga, tidak ingin kurang. Okeylah, kalau begitu seteguk susu dan segelas khamar. Bisakah begitu? Saya mau diambil sekeduanya? Tidak bisa. Dihadapkan orang antara nikah dengan zina. Ambo di tengah-tengah salah. Nikah yo zina sekali-sekali gitu. Oh, tidak bisa. Wasatiyah maknanya bukan berarti umat Islam terus mengambil posisi di tengah. Tidak begitu maknanya. Wasatiyah maknanya adalah adil, seimbang dalam bersikap, menimbang antara dunia dan akhirat, menempatkan posisi pada posisi yang tepat. Oh, perlukah umat Islam bersikap keras? Ada saatnya. Yang tidak tepat itu di saat kita harus berlembut-lembut tapi berkari-kari. Ada sebagian orang dengan sesama muslim keluar tariang. Dengan orang-orang yang tersesat, dia diam saja. Ada yang seperti itu. Kalau sesama muslim berbeda saja sedikit dalam masalah furu', tidak tanggung, seperti akan menerkam saudaranya. Tapi ketika agama dilecehkan orang, ada yang bersuara keras, nah marah-marah dia. Oh, itu tidak patuh, tidak loyal, itu tidak taat ulil amri. Ini bagaimana? Ada saatnya kita harus berbicara jelas-jelas, terang-terang. Bukankah itu bahagian dari jihad? Malah afdalul jihad, qaulul haq, mengatakan yang hak. Jadi jangan ketika orang mengatakan kebenaran terus langsung saja cap ini tidak wasati, ini radikal, ini berbagai macam. Nah, kalau begitu memahami wasatiyah, moderat dalam istilah mereka, berarti istilah itu hanya alat untuk menghantam orang yang tidak sefaham dengannya. Orang yang akan mengkritisi kekeliruan tindakan dalam berbagai bidang. Begitu juga rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin bukan bermakna lembek. Ada orang memahami rahmatan lil alamin, kalau ditampa ada orang pipi su, agen pipi kida. Begitukah makna rahmatan lil alamin? Tidak. Islam itu baru menjadi rahmat untuk sekalian alam apabila kita amalkan ajarannya dengan benar. Di saat kita harus mengatakan yang hak, katakan yang hak, baru menjadi rahmat. Kalau kita sembunyikan yang hak demi menenggang si fulan, demi jangan si fulan tersinggung, jangan membuat ini tersinggung, jangan sampai kita dianggap menentang dan berbagai macam, kemudian kita sembunyikan kebenaran, apakah sampai rahmat Islam kepada orang? Tidak. Jadi karena itu, makna rahmatan lil alamin bukan berarti kita diam saja melihat orang-orang yang merusak agama. Kita diam saja melihat orang-orang yang menzalimi dan menganiaya umat. Kita diam saja melihat berbagai ketidakadilan. Apakah itu yang dimaksud rahmatan lil alamin? Tidak. Nabi SAW tidak mau diam kalau sudah kehormatan Allah yang dirusak, dicabik-cabik oleh orang. Nah, bagaimana kita sebagai umat akan diam ketika kezaliman, ketidakadilan terpampang di hadapan mata kita? Jadi kalau ada sebahagian para ulama yang mengambil sikap bersuara dengan keras, saya berharap mereka itu jangan dicap keluar dari konsep rahmatan lil alamin, keluar dari konsep wasatiyatu manhajil Islam. Nah, karena itu saya melihat bahwa istilah-istilah yang dimunculkan sekarang ini, ada Islam Nusantara, ada Islam wasati, ada Islam progresif atau apapun namanya.
Dalam pandangan saya, kita tidak butuh dengan istilah-istilah itu. Istilah-istilah itu hanya akan mengaburkan makna Islam yang hakiki. Karena ketika kita mengangkat satu keistimewaan dan menggiring orang untuk berfikir kepada titik fokus itu saja, berarti kita telah melupakan, menyuruh orang mengabaikan keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Itu yang terjadi. Ketika kita mengatakan Islam ini wasati saja, maka lupa orang bahwa Islam ini juga agama ilmi, agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan, menghargai perkembangan ilmu. Al-dinul akhlaqi, agama yang berisi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang mulia. Akhlaqun karimah. Kita kalau hanya berbicara Islam wasati, kita lupa bahwa Islam yang wasati itu tidak boleh keluar dari tuntunan nas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu Al-Quran dan sunnah. Jadi kita tidak membuat konsep wasati, konsep pertengahan atau konsep moderat di luar dari tuntunan nas. Nah, karena itu sebenarnya kita tidak butuh dengan nama-nama itu, baik Islam wasatiyah atau apapun. Karena apa? Karena wasatiyah hanya salah satu mumayyizah, hanya salah satu dari keistimewaan Islam, bukan satu-satunya. Dia harus difahami utuh, menyeluruh, tidak bisa berdiri sendiri. Wasatiyah itu terkait dengan akhlak, terkait dengan ilmu, dan berdasarkan kepada wahyu, karena dia munazzal min indillah. Kalau dikatakan bahwa Islam ini din ilmi, ada ijtihad di dalamnya. Ijtihad tidak boleh lepas. Ijtihad dipandu oleh Al-Quran dan sunnah. Kalau toh melakukan qiyas, qiyas itu harus ada asalnya, harus ada illatnya, asalnya ditetapkan oleh nas. Begitu selama ini Islam difahami. Nah, karena itu mendatangkan nama-nama baru bagi Islam itu akan mengaburkan hakikat Islam itu kepada umat, sehingga orang menjadi bingung. Nah, apalagi kalau nama-nama itu sengaja dimunculkan demi kepentingan politik, dimunculkan karena kepentingan tidak setuju dengan kelompok lain yang berdakwah, yang membuat mereka merasa tersinggung. Kemudian kita munculkan nama itu agar jangan sampai dakwah kawan-kawan yang lain yang mungkin berbeda pandangan. Ada sekelompok orang tidak suka tahlilan, kemudian sekelompok lagi suka tahlilan, supaya jangan bergerak maju juga dakwah. Yang tidak setuju tahlilan, maka dibuatlah dinding dan pagar yang disebut dengan Islam Nusantara. Nah, kalau begitu, yang dikembangkan hari ini berarti secara tidak langsung Islam Nusantara itu telah mengkotak-kotakkan umat. Biarkanlah dakwah itu berkembang dan sampaikan pula apa yang kita fahami. Biarlah ilmu bertemu dengan ilmu, manhaj bertemu dengan manhaj, hujjah bertemu dengan hujjah, dan biar umat cerdas melihat perbedaan itu dan mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Hari ini biarkan umat membanding semua itu. Apakah umat bisa membanding itu? Selama mereka belajar dengan baik dan dituntun oleh para ulama, walaupun kita berbeda dalam berbagai hal, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap menuntun kita di dalam membina umat ini. Jadi karena itu tidak perlu memonopoli Islam dengan karakter tersendiri, malah sampai mengatakan inilah Islam yang asli. Islam yang asli di Indonesia. Inilah Islam yang asli. Berarti yang lain Islam apa? Palsu kah?
Nah, ini keterlaluan. Dia mencela orang yang menganggap dirinya benar sendiri, tetapi sebaliknya orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara, Islam yang asli, itulah yang sebenarnya telah mengklaim dirinya paling benar. Jadi karena itu, saya ingatkan kaum muslimin dengan narasi-narasi yang seperti ini. Kalau ada yang mengatakan, oh Islam Nusantara itu adalah Islam yang dibawa oleh Wali Songo dahulu. Ingat, kami di Sumatera Barat tidak kenal Wali Songo. Wali kami lebih 9 orang. Berapa ratus nagari di Sumatera Barat bawa wali satu juta. Nah. Kalau itu Islam Nusantara kemudian diidentikan dengan dakwah para wali yang ada di Jawa, wah ini berbahaya. Saudara-saudara mau memaksakan konsep dakwah di Jawa ke daerah-daerah lain yang belum tentu karakter budayanya sama dengan di sana. Ingat, kita ini negeri yang majemuk dengan budaya yang beragam. Ini jangan paksakan pendekatan kultural budaya di Jawa kemudian disebarkan seluruh Indonesia yang belum tentu semua kita sama latar belakangnya. Kalau rujukannya adalah dakwah yang di Jawa, kemudian dinamakan ini Nusantara, terus tuan-tuan yang membuat Nusantara itu, kalau rujukannya hanya para wali yang di Jawa, kami ini Anda pandang siapa? Jadi istilah Islam Nusantara kemudian merujuk kepada perkembangan dakwah yang di satu pulau, ini menafikan yang lain. Ini tidak benar. Kalau dikatakan bahwa Islam di Nusantara, ada pula yang mengatakan Islam Nusantara itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu ada huruf di tengahnya yang ditakdirkan. Kalau tidak fi, min. Kalau tidak li. Saya enggak ngerti. Ini mereka membuat istilah bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang ada adalah DM. Diterangkan, menerangkan. Dan itu keliru. Karena Islam Nusantara mereduksi makna Islam. Islam ini kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Ketika dia didatangkan kalimat Nusantara yang menerangkan Islam, karena susunannya DM bukan MD, diterangkan menerangkan, berarti Islam diterangkan dengan kalimat Nusantara, berarti mereduksi, memperkecil wawasan Islam yang semestinya untuk seluruh alam semesta, karena dia menjadi rahmat lil alamin. Karena itu dalam istilah kalimat itu bermasalah. Karena itu lihatlah betapa repotnya hari ini mereka menjelaskan inilah Islam Nusantara, inilah Islam Nusantara. Kenapa anda membuat-buat kerjaan banyak kerajo lain-lain nandak kojo bekojoan? Kenapa tidak jelaskan saja Islam dengan syariatnya? Oh, kalau ada yang mengatakan Islam Nusantara itu toleran, apa Islam itu tidak toleran? Dengan mengatakan Islam Nusantara itu toleran, berarti anda telah menuduh Islam lain tidak toleran. Islam di negeri lain tidak toleran. Nah, kalau dibandingkan antara Nusantara dengan Timur Tengah, kemudian kita mencap Islam di Timur Tengah itu tidak toleran, berarti saudara-saudara telah menuduh. Jadi orang yang menggerakkan Islam Nusantara telah menuduh saudara-saudara yang di Timur Tengah itu melakukan tindakan kekerasan yang dipicu oleh ajaran agama. Ini tuduhan serius. Yang mereka lakukan di sana bukan persis seperti yang kita bayangkan semuanya. Di Palestina, apakah mereka memilih hidup dengan kekerasan seperti itu? Atau kita akan suruh mereka diam saja melihat anak istrinya dibantai oleh Yahudi, dihujani dengan bom,
digilas dengan tank. Apakah tidak boleh mereka mengangkat senjata mempertahankan diri mereka dan tanah air mereka? Kemudian ketika mereka mengangkat senjata seperti itu, kita katakan Islam Anda tidak toleran, begitu? Tidak ada satu kaum yang senang hidup di dalam peperangan, tidak juga orang Arab. Tetapi semestinya kita simpati dengan mereka, belas asih, karena kondisi tidak berpihak, kondisi politik, kondisi ekonomi, mereka menjadi mangsa oleh negara-negara besar yang bersekongkol untuk memperebutkan kekayaan alam mereka. Karena itu mereka diadu domba. Nah, di saat mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kita menuduh mereka Islam Anda Islam kekerasan. Dan ini suatu pencederaan hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan antar muslim. Mestinya kita simpati. Taruhlah sekarang terjadi kekerasan di Suria, apakah mereka mencita-citakan itu? Tidak. Sebagian dari mereka terpaksa mengangkat senjata demi melindungi anak istrinya. Coba bayangkan dahulu, ketika kita memanggul bambu runcing nenek moyang kita, harus menyentakkan pedang menghunus keris, menghadapi berbagai persenjataan. Kita kobarkan dengan kalimat takbir. Kita hadapi Belanda penjajah ketika itu. Nah, betapa sudah banyak bergelimpangan gugur. Kenapa dahulu orang-orang Arab tidak bilang Islam Indonesia itu Islam kekerasan? Nah, malah mereka simpati dengan kita. Mereka kirim bantuan kepada kita. Ketika kita menyatakan kemerdekaan, mereka akui segera kemerdekaan kita. Nah, hari ini semestinya kita berdiri bersama mereka, membantu mereka. Kalaupun terjadi pertikaian antar mereka, karena kondisi mereka secara politik tidak diuntungkan, media dikuasai oleh musuh-musuh Islam, semestinya kita ikut menjadi pendamai antara mereka. Kita simpati dengan mereka. Apalagi sebagian dari mereka itu menghadapi lawan yang memang benci kepada Islam dan umat Islam seperti di Palestina. Nah, menyedihkan. Kenapa kita tuduh mereka menganut agama kekerasan? Karakter Islam itu samha. Karakter Islam itu membela diri, tidak melakukan penjajahan. Ini ada pula yang mengangkat Islam Nusantara, menganggap bahwa Islam Arab, Islam menjajah. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat Islam itu Islam penjajah? Walaupun terjadi peperangan, penaklukan dan berbagai macam, baca dengan benar, tidak seluruhnya penaklukan itu diwarnai dengan beradunya gemerincing senjata. Apa contohnya yang baik? Lihatlah itu Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad, yang mencampakkan buku-buku yang dikarang oleh para ulama ke dalam sungai Efrat dan Tigris sehingga menghijau, menghitam karena tinta, yang menjarah setiap kota kaum muslimin. Tidak berdaya umat Islam menghadapi itu semua, sampai akhirnya ambisinya terkubur di Ain Jalut dekat Palestin, berhadapan dengan pasukan Mamalik di bawah Panglima Muzaffar Qutuz. Tapi tahu tak bapak-bapak dan ibu-ibu, anak cucu dari Hulagu Khan itu kemudian menjadi Muslim. Apakah dipaksa mereka masuk Islam? Tidak, mereka penguasa. Jadi jangan kita katakan bahwa pendekatan
Hanya di Nusantara saja pendekatan tanpa senjata. Banyak di berbagai tempat. Yaman misalnya. Apakah umat Islam masuk ke Yaman dengan senjata? Tidak. Jadi karena itu jangan anggap bahwa penyebaran Islam dengan akhlak, dengan kemuliaan Islam, tanpa ada peperangan, hanya monopoli Nusantara saja, itu tidak benar. Berarti orang ini tidak membaca sejarah keseluruhan. Jadi tidak ada karakter yang bisa kita monopoli. Apalagi, oh budaya. Nah, apakah hanya Islam yang di Indonesia saja yang peduli dengan budaya? Tidak. Ingat, para ulama di dalam kajian ilmu usul fiqih telah merumuskan al-urf atau al-adah, tradisi, adat kebiasaan, bisa dipertimbangkan oleh ajaran Islam yang datang, tapi dengan catatan, selama adat dan uruf itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah makanya ulama menjelaskan uruf-uruf atau tradisi-tradisi, adat istiadat yang ditemui oleh ajaran Islam, yang menjadi tradisi dari masyarakat setempat, akan dilihat dahulu dengan syariat Islam, maka akan terbagi dia menjadi dua. Yang pertama adat sahihah, adat yang sahih. Yang kedua adalah adat fasidah, adat yang fasid. Nah, adat yang sahihah, yang benar, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu tetap boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat bisa menjadi referensi, menjadi alasan hukum, menjadi hujjah, dengan catatan itu adat yang sahih. Tapi kalau ada adat yang fasid, seperti dahulu misalnya mengadu ayam, mengadu kerbau, berjudi, minum tuak, menjadi kebiasaan, melakukan perdukunan dan sebagainya, percaya dengan demit, dengan berbagai macam, apakah itu masih bisa ditoleransi? Tidak. Itu bukan ada yang sahih, itu ada yang fasid, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai akidah tauhid dan bercanggah dengan prinsip-prinsip dasar ibadah dan akhlak di dalam Islam. Jadi karena itu, jangan dikatakan bahwa pendekatan dakwah dengan kultural, dengan tetap memperhatikan budaya-budaya lokal, itu monopoli Nusantara. Itu tidak benar. Dan apa nilai ajaran yang dibawa oleh Islam kepada kita hari ini, kemudian kita cap itu adalah budaya Arab, itu juga keliru. Tidak tepat. Ingat, apapun budaya, tradisi yang dilakukan oleh orang Arab di zaman Nabi SAW menjadi kebiasaan mereka di zaman tanzil, zaman turunnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Sunnah menyetujuinya, tidak mencelanya, tidak membatalkannya. Apakah itu masih dinamakan sebagai budaya dan tradisi Arab? Tidak. Itu menjadi bahagian dari ajaran agama. Sebab kalau salah yang dilakukan oleh orang Arab itu tentu turun kepada Nabi SAW wahyu, baik dalam bentuk Al-Quran maupun sunnah Rasul yang mengatakan bahwa tradisi ini tinggalkan. Ini tidak benar. Apa contohnya? Riba misalnya, menjadi tradisi di masa jahiliyah. Kemudian ketika turun Islam, malah di akhir hayat Nabi, dalam khutbah yang disaksikan oleh sahabat terbanyak semasa hidup Nabi, tidak ada khutbah yang disaksikan sampai 100.000 orang, lebih kurang, melainkan khutbah wukuf di Arafah.
Di situ Nabi batalkan adat-adat jahiliyah. Apa di antaranya? Menuntut balas darah. Apa di antaranya adalah riba. Dikatakan oleh Nabi, maudhu'un tahta qadamayya. Aku letakkan, aku benam di bawah telapak kakiku, kata Nabi. Jadi karena itu, apa yang menjadi pakaian di dalam kehidupan kita hari ini berupa ajaran, tradisi yang dikatakan orang sebagai tradisi Arab, sebenarnya itu bukan lagi tradisi Arab. Seperti berjilbab, itu bukan tradisi Arab. Itu bahagian dari ajaran Islam. Menutup aurat. Apalagi mengucapkan salam, itu bukan bahagian dari tradisi Arab. Pernikahan yang kita lakukan hari ini tidak lagi menjadi bagian tradisi Arab. Walaupun cara-cara seperti itu telah ada di tengah masyarakat Arab sebelum Islam. Dan ingat, bagi orang yang mempelajari Arab qabla Islam akan tahu bahwa tidak semua yang dilakukan oleh orang Arab di masa jahiliyah itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak semua tradisi-tradisi yang dipakai oleh masyarakat Arab jahiliyah tersebut berakar kepada apa? Kepada akidah syirik mereka. Apa misalnya? Mereka adalah orang yang setia memegang janji mereka. Sebagian mereka. Karena itu, apabila ada orang yang masuk ke tanah Mekah, ada satu kelompok yang memberikan suaka kepadanya. Kemudian dia umumkan di sekeliling Ka'bah bahwa si fulan di bawah perlindungan saya. Maka semuanya bersepakat untuk membelanya, tidak menzaliminya. Nabi SAW mengatakan ada suatu persumpahan di masa jahiliyah yang dipuji oleh Rasul. Hilful Fudul namanya. Itu belum turun lagi wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Memuliakan tamu, tradisi mereka. Apalagi ar-rujulah, keberanian, kesatriaan dihargai. Termasuk juga pernikahan yang sekarang kita lakukan. Juga telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Nah, sebagian dari ajaran-ajaran itu kemungkinan besar berasal dari warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Itu yang bertahan. Nah, sebagian lagi yang rusak, itu yang mungkin pengaruh dari kesyirikan, dari memperturutkan hawa nafsu. Nah, Islam datang menyaring itu. Ketika Islam datang, tidak semua tradisi yang ada di tengah Arab itu dibenarkan oleh Islam. Tradisi mencari jodoh dengan perzinaan didelet, dihapus. Berbagai macam bentuk pernikahan dicoret, dikekalkan satu, dipertahankan yang sampai hari ini kita lakukan. Sistem anak angkat awalnya dibiarkan dahulu, tapi setelah kokoh dihapus. Apalagi riba dihapus. Apalagi menuntut darah, satu orang terbunuh, sekampung orang dibalaskan. Dihapus oleh Nabi. Jadi berbagai tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Arab sebelum Islam disaring oleh syariat kita. Nah, ketika ada tradisi itu, kalaupun ditemukan menjadi tradisi sebelum Islam, kemudian Islam datang menguatkannya, tidak menyalahkannya, maka apakah itu bisa kita katakan identik dengan tradisi Arab saja? Tidak. Dia telah menjadi bahagian dari syariat kita. Nah, karena itulah jangan kita mengidentikkan apa yang diamalkan oleh banyak orang hari ini semuanya tradisi Arab.
Dan kalaupun sebahagian adalah tradisi, seperti berpakaian dan sebagainya, di mana salahnya? Kalau kaum muslimin di negeri ini memakainya, di mana kekeliruannya? Coba tunjukkan. Apakah mereka menjajah dengan budaya mereka? Tidak. Kita yang butuh dengan budaya mereka. Kalau seandainya hari ini betul-betul kita ingin melepaskan diri dari pengaruh Arab, saya khawatir banyak undang-undang kita yang batal. Pancasila mungkin tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dalam Pancasila tidak sedikit kalimat-kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Ada adil di situ, ada hikmah di situ, ada musyawarah di situ, ada adab di situ. Apa lagi? Undang-undang kita tidak tanggung, berkah di situ. Atas berkat rahmat Allah. Bagaimana kita melepaskan diri? Jadi bukan Arab yang menjajah kita, kita yang butuh. Nah, apa yang dibencikan? Nah, ini kan kebetulan karena banyak ulama yang mengkritisi kebijakan politik rezim hari ini, yang kebetulan mereka juga berjubah, mereka juga bersorban, kebetulan sebagian mereka adalah keturunan Arab, kemudian digulirkanlah istilah Islam Nusantara berhadap-hadapan dengan Islam Arab. Masya Allah. Orang karena kebenciannya akhirnya tega membuat kabur makna Islam kepada orang banyak. Apa salahnya sorban? Kenapa sekarang orang-orang itu memuja-muji dasi, jas? Mana yang lebih dahulu masuk sorban daripada dasi ke negeri ini? Sorban lebih dahulu. Mana yang lebih dahulu jubah masuk ke negeri ini, ke Nusantara ini dibandingkan dengan jas? Jubah lebih dahulu. Coba lihat di zaman Tuanku Imam Bonjol. Adakah jubah, adakah dasi ketika itu dipakai oleh para ulama kita? Nah, sekarang hari ini bangga betul dengan toganya, dengan jasnya, dengan dasinya. Oh, inilah Islam modern, Islam Nusantara, Islam wasati. Begitu kan? Kemudian kita lecehkan sorban yang dulu melengket di kepala Imam Bonjol, jubah yang dipakai oleh para ulama kita terdahulu. Ada apa masalah? Nah, jadi kalau pendekatan budaya dan tradisi, tidak ada yang spesifik di Nusantara ini. Itu juga dilakukan oleh para da'i dan ulama lain di berbagai daerah. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan dakwah para ulama yang ada di Jawa. Ingat, Nusantara ini bukan Jawa saja. Nusantara ini meliputi berbagai pulau. Ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Irian di sana. Semuanya dimasuki oleh dakwah dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan tidak sama proses dakwahnya. Jadi jangan digeneralisir. Kalau dikatakan bahwa Islam Nusantara itu Islam yang suka tahlilan, yang suka haulan, yang suka ini, ingat, tidak semua umat Islam di Nusantara ini seperti itu amalnya. Jangan dimonopoli kalimat Nusantara, kemudian diidentikan dengan tradisi sebagian kelompok, kemudian dipakai penguasa untuk menyebarkan itu dengan kekuasaannya, sampai ada Islam, ada senam Islam Nusantara segala, dan berbagai macam. Ini merusak tatanan umat Islam, merusak dakwah, membuat terjadinya pecah belah. Nah, kalau yang dimaksud pendekatan kultural, pendekatan budaya,
maka kita harus katakan kepada mereka itu di Minang ini. Saya berharap masyarakat kita, umat Islam di ranah Minang, bisa berkata dengan benar bahwa kita tidak butuh dengan Islam Nusantara itu. Kenapa tidak butuh? Kalau untuk pendekatan budaya, dakwah dengan pendekatan kultural, di Minang ini kami telah melampaui itu. Kita pakailah motor semen Padang. Kami telah berbuat sebelum Anda memikirkan. Orang Minangkabau telah melalui fase itu. Jadi kalau kita ikut lagi dengan Islam Nusantara, maka berarti kita surut ratusan tahun ke belakang. Dan itu tidak mungkin lagi kita lakukan. Surut kita ratusan tahun ke belakang. Kita pernah dahulu terkotak-kotak dengan berbagai faham. Dahulu ada faham Cangkiang. Kemudian ada faham Ulaan, Darik, dan Lantau. Kemudian muncul lagi faham tua, kaum tua dan kaum muda. Kita telah melalui itu. Bahkan kita melalui saat-saat yang genting. Terjadinya pertikaian. Malah sampai terjadi gesekan antar kelompok karena persoalan ini. Tapi alhamdulillah, semua itu membuat kita menjadi dewasa, sehingga berujung dengan satu titik kebersamaan. Lahirlah Sumpah Sakti Bukit Marapalam, yang di situ kita menyatakan bersama bahwa adat kita bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Syarak dan kawi, adat dan lazim. Nah, dengan begitu, berarti orang Minang dalam urusan mempertemukan antara kultural, antara budaya dengan Islam, kita sudah mempunyai kesepakatan. Apa kesepakatan kita? Bahwa adat yang akan kita pakai harus disesuaikan dengan syariat, dengan syarak. Karena itulah makanya syarak mengatur, adat memakai. Dan jangan digoyang lagi oleh Islam-Islam Nusantara ini. Itulah prinsip hidup kita, bahwa syarak di atas segala-galanya. Kita akan menjalankan adat yang dikatakan oleh syarak. Dan kita berproses tentang itu. Nah, karena itu, apa kesimpulan kita? Kalau kita berbicara bahwa Islam Nusantara itu adalah dakwah dengan pendekatan kultural, maka orang Minang tidak butuh dengan itu. Kenapa? Kami sudah ratusan tahun meninggalkannya. Anda sudah terlambat semuanya ini. Kita sudah lewati itu. Sekarang saatnya kita semakin meneguhkan prinsip kita. Prinsip apa? Syarak mengatur, adat memakai. Kita dengan penuh kesadaran tidak menempatkan adat kita di atas syarak, tapi kita menempatkan kitabullah sebagai pedoman di dalam kehidupan. Nah, itu sikap kita di ranah Minang. Karena itu saya mengajak kaum muslimin, masyarakat Minangkabau, penguasa, rakyat, pemimpin, ulama, saya himbau untuk mengatakan kita tidak butuh dengan Islam Nusantara itu. Apalagi dikait-kaitkan dengan Wali Songo dan sebagainya. Kita tidak punya Wali Songo di sini. Kita punya Nyek Canduang, kita punya Nyek Parabe, kita punya Nyek DR. Sebelumnya kita punya Harimau dan Selapan, kita punya Imam Bonjol. Dan semua perjalanan dakwah itu membuat masyarakat Minang mengerti betul bagaimana menerapkan Islam, sehingga kita sampai pada titik persamaan bahwa adat kita harus bersandikan kepada syarak. Jadi jangan dibalik. Tampaknya ada orang sekarang ingin membalik itu. Ia ingin mengamalkan agama kalau telah dilabel sah oleh adatnya. Bagi kita itu teori yang terbalik. Teori itu dipakai oleh Snokov Gronye dahulu, penjajah, untuk mengacaukan masyarakat Aceh. Bagi kita tidak bisa. Adat kita bersandikan syarak.
Karena itu yang akan kita pakai sebagai adat adalah nan dikatokan dek syarak. Syarak mengatok, adat memakai. Nah jamaah rahimakumullah. Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak radikal, apakah Islam itu menganut faham radikal? Tidak. Jadi jangan anggap bahwa ada Islam yang mengajarkan radikal. Nah kalau ada di antara kaum muslimin yang melakukan tindakan kekerasan, jangan Islamnya. Tidak mungkin miliaran umat Islam tidak tersalah. Kita tolak sikap radikal tanpa harus melabel agama kita dengan label yang membuat agama ini menjadi mengkerut karenanya. Kita tolak tindakan terorisme. Sepakat kita. Tapi menolak itu tidak perlu dengan melabel agama dengan label yang membuat agama itu menjadi kabur dalam pandangan umat. Apalagi kalau Islam Nusantara itu bernaung di dalamnya orang-orang yang selama ini mengibarkan bendera sekularisme, liberalisme, pluralisme agama, sehingga lahir pula solat berbahasa Indonesia dan berbagai macam. Dan itu yang terjadi hari ini. Masuk di bawah bendera Islam Nusantara itu orang-orang yang liberal, orang-orang sekuler. Lihatlah, muncul berbagai macam yang aneh-aneh. Nah kalau ini yang dimaksud dengan Islam Nusantara, bercampur liberal di situ, masuk pluralisme di situ, masuk segalanya, berarti dia campur air suci dengan najis. Apa jadinya? Mutanajjis. Makanya saya sering katakan sebagai kiasan, kalau faham, tapi sayang hari ini orang tidak mengerti dengan kata berkias, sehingga mesti dibuka terang-terang seperti ini. Ada orang datang bertanya, bagaimana pandangan Buya tentang Islam Nusantara? Saya katakan, yang saya tahu di dalam Islam, agama yang saya anut adalah Al-Islam. Saya tidak kenal tambahan nama lain. Al-Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Nah kalau dia dicampur-campur dengan yang lain, hati-hati. Kalau kita umpamakan Al-Islam itu bagaikan air yang diturunkan oleh Allah dari langit, air hujan yang bening, jernih, dia bersifat suci, mensucikan. Kembalilah ke bab taharah. Air dari langit itu apa sifatnya? Suci, mensucikan. Kalau ajaran Islam ini dicampur-campur, jangankan dengan yang najis, dengan yang bersih saja bercampur, air yang suci mensucikan, kalau dicampur dengan yang bersih, memang dia tidak jadi bernajis, tapi bisa saja salah satu sifatnya hilang. Apa itu? Sifat mensucikannya. Suci tapi tidak mensucikan. Apa contoh? Teh bersih kan? Tidak najis. Ini air jernih, suci mensucikan. Kita campur dengan air teh. Masihkah dia air yang suci? Masih. Apakah dia bisa dipakai untuk bersuci? Kenapa? Dia tidak mensucikan lagi. Nah itulah Islam. Kalau dicampur dengan yang lain pun, mungkin dia enak diminum, tetapi dia tidak membersihkan kita. Nah kemudian, coba bayangkan, kalau dia dicampur dengan najis, liberalisme, sekularisme, air suci mensucikan bercampur dengan najis. Apa jadinya? Bukan hanya tidak mensucikan saja, malah dia keluar dari kesuciannya
dia menjadi air yang bernajis. Nah, itulah ilustrasinya, gambarannya kira-kira. Karena itu Islam, pertahankanlah Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yang diamalkan oleh para sahabat, yang difahami oleh para ulama yang mu'tabar. Kalaupun ada suatu sikap yang kita ambil berbeda dengan orang lain, itu bukan berarti kita berhak mengklaim Islam itu dengan nama kita. Islam saya, tidak ada. Jangankan Islam, umat saja tidak ada yang berhak menisbahkan umat kepada dirinya selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya mengatakan umat saya? Tidak. Jangankan Islam, umat saja tidak berhak orang menisbahkan, tidak berhak orang menisbahkan umat kepada dirinya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada pula ustaz yang kata wahai umatku, tidak ada. Nah, apalagi Islam. Karena itu Islam biarkan dia dengan nama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penambahan-penambahan Islam dengan yang lain-lain hanya akan mengaburkannya saja. Karena itu, wahai kaum muslimin di ranah Minang, berpegang teguhlah kepada Islam. Itulah agama kita dan itulah namanya. Kita tidak butuh nama baru untuk itu. Tidak perlu tambahan dan embel-embel apapun. Al-Islam huwal Islam. Islam adalah Islam. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, semoga ini bisa menjadi renungan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini memang sedang menghadapi berbagai macam goncangan, termasuk juga pemikiran yang membuat kita menjadi bingung, menjadi abu-abu dalam pandangan kita banyak hal. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari fitnah yang seperti ini, dari orang-orang yang terlalu berani menisbah-nisbahkan Islam kepada negerinya, kepada kelompoknya. Ingat, betapapun dahulu para ulama kita telah berjuang untuk melakukan dakwah di ranah Minang, sehingga lahirlah di Minangkabau pendekatan yang serasi, pendekatan yang mengakibatkan lahirnya kesepakatan di tengah-tengah kita bersama. Tapi tidak pernah ulama Minangkabau sekalipun sampai hari ini menyebut Islam di ranah Minang ini Islam Minang. Tidak ada. Kan tak ada terdengar ada apa-apa dari ibu Islam Minang dah. Tidak ada. Al-Islam wal Islam. Padahal kita sudah melakukan, menjalani proses demi proses dakwah sehingga sampai pada titik bahwa kita menerima Islam dengan tulus. Adat istiadat yang selama ini kita pakai, kita sandarkan, kita dasarkan kepada kitabullah, kepada sumber syariat. Walaupun dengan demikian lahir berbagai karakter Islam di Minang, tapi tidak ada ulama kita yang menamakan Islam di Minangkabau ini dengan Islam Minang. Nah, jadi kalau dibawa lawak kini menjadi Islam Nusantara, atau ya suruh awak lebih 100 tahun ke belakang. Jadi apa sikap kita dengan Islam Nusantara? Maaf, kami di ranah Minang lah melampaui hal itu dan tak perlu kami dah. Kenapa? Bagi kami al-Islam huwal Islam. Kami yakin dengan keistimewaan Islam secara menyeluruh. Islam adalah ilahi, syariat dari Allah, diturunkan melalui wahyu. Islam itu wasati, dengan konsep yang tepat, ada keberimbangan, ada keadilan di dalamnya. Islam kita itu toleran
dengan cara-cara yang dipandu oleh syariat di dalam bertoleransi, bukan toleransi asal-asalan. Kami tidak pandai di Minang ini, kalau hari raya orang sama-sama, Natal rami-rami lo sama-sama, tidak. Jadi toleransi kami tetap dipandu oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Islam yang kami yakini di ranah Minang ini adalah Islam yang berkemajuan, berperadaban. Tetapi kami tidak menamakan Islam kami dengan Islam Minang. Al-Islam yang kami yakini tetaplah Al-Islam. Kita tidak butuh embel-embel nama tersebut. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi, sekali lagi menjadi renungan bagi kita, supaya jangan mudah saja kita menelan berbagai macam propaganda. Apalagi sekarang Islam Nusantara ini disokong oleh penguasa, seolah-olah semua kita adalah bahagian yang harus menerima ini. Ini tidak benar. Nah, karena itu saya nyatakan bahwa propaganda seperti itu terhadap umat Islam bisa memecah belah, bisa membuat kita menjadi bertikai satu sama lain. Kita tidak ungkai lagi kesepakatan yang telah kita buat di ranah Minang, karena masuknya paham baru yang tidak ada gunanya bagi kita sama sekali. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.